Oke, kita akan membuat wallet view ya. Pastikan teman-teman sudah buat modulnya dulu ya. Di sini generate lalu atur halaman awalnya ke wallet view ya. Nah, di sini wallet view-nya itu ada bentuk garis melengkung seperti dompet ya. Tadi saya sempat riset sebentar tapi nggak ketemu solusinya. Jadi mari kita skip bagian garis melengkungnya teman-teman. Kita akan gunakan UI seadanya untuk bagian ini ya. Lalu untuk bagian eh, oke ini mungkin bisa pakai state management sih supaya kita bisa pindah ke bawah. Nanti kita buat ya teman-teman. Saya akan mulai dari atas dulu. Kita akan mulai dari atas dulu. Saya close dulu teman-teman. Ya, lalu kita masuk ke app bar ya. App bar ya. Di bagian title itu ada data protection. Saya akan ganti dengan yang lain ya. Saya akan ganti dengan icon di icon archive. Kita cari protect. Nanti kita pakai icon shield juga boleh kalau ada ya. Coba kita pakai icon tameng gitu, kayaknya bagus sih. Icon button. Saya akan gunakan shield. Nah, itu bagus sih ya. Leadingnya kita bikin jadi ini ya. Leadingnya kita bikin leading weight-nya dibikin 0 aja. Oh, tidak perlu ya. Tidak perlu teman-teman, sorry, tidak perlu. Lalu kita kasih teks ya. Teks 12. Kayak isi asal aja sebuah teks namanya Uzi Protection. Jaraknya nih, jaraknya kalau nggak pengen ada jaraknya teman-teman jangan pakai icon button ya. Kasih icon aja langsung tuh. Nah, kasih jarak 4 boleh. Terus, lihat lagi di situ ada teksnya di tengah, ada wallet ya. Teks B16 tulisannya adalah wallet. Ya, kasih aja spacer supaya dia ke tengah. Lalu kita bikin icon kanan, icon tombol add ya. Sepertinya ada sih yang bentuk circle dari MDI, saya pakai MDI saja. Terus circle, ada ya. Nah, jadi kayak gitu. Tapi kita pengen walletnya itu ke tengah. Gimana caranya? Nah, ini dia yang agak sulit ya. Ini paling saya kali ini pakai kolom. Kita kasih kolom, kita kasih row ya. Lalu walletnya kita keluarin. Spacer satu saja. Nah, di dalam sini, setelah row kita kasih wallet. Dan kita bungkus dengan center. Paling saya kali ini kayak gitu sih ya. Supaya dia tetap di tengah teman-teman ya. Boleh digedein jadi 18 atau 20 sepertinya oke. 20 kayaknya oke. Gitu ya. 18 juga oke. Kita pakai 18 saja ya. Lalu kita bikin bagian bawah itu ada sebuah search field. Saya pengen bereksperimen ya. Gimana? Bisa nggak ya kita bikin search field-nya itu keangkat ke atas pakai transform ya? Kita coba ya teman-teman. Jadi bikin search field dulu ya. Paddingnya tambahin boleh silakan ya. Lalu kita bungkus dengan transform. Ya. Saya kasih translate ya offset. Offsetnya kita bikin 0, minus 10 coba. Oh tidak bisa ya? Oke. Bagaimana membuat widget X mengatur Z index ya? Bagaimana mengatur Z index dari widget di Flutter? Oke, pakai stack ya. Saya sudah pakai stack, tapi ternumpuk dengan widget lain. Sepertinya nggak bisa ya pakai transform nih. Mungkin teman-teman kalau ada yang tahu boleh ya komen di bawah. Kalau si yang ChatGPT sarankan sih pakai stack aja, teman-teman. Jadi kita pakai stack aja. Saya hapus dulu kodenya. Saya akan hapus bagian situ. Saya juga akan hapus bagian sini. Saya ganti jadi stack ya. Ini bodinya. Oke, kita bikin kontainer. Warnanya kasih merah dulu aja. Kasih W100. Apa nih? Oh, lupa ya. Children-nya lupa. Nah, bikin kayak gini teman-teman ya. Lalu tambahin apa? Tambahin
text boldnya di bawah sini nih. Tambahin text field, tapi diatur positionnya. Positionnya bikin aja left 20, kanannya 20, topnya dibikin 50. Ya, 10 coba. Good. Kasih shadow ya. Shadownya gak kelihatan ya teman-teman ya. Nah ini stucknya dibungkus sama kontainer, kasih H100 ya. Jangan lupa dikasih H100 supaya kelihatan. Nah, ini kan terlihat memotong ya. Nanti kalau udah jadi kayak gini, baru apa ya, dibuang M-barnya. Elevation dibikin 0. Extend ya. Extend body behind up-bar. Dikasih true, dia akan naik ke atas teman-teman ya. Setelah itu, si positionnya ini diatur lagi nih. Nah, jadi 80 misalnya, atau 90, atau 100. Oke. Lalu kontainer yang di atasnya naikin lagi nih. Dan naikin jadi 180. Terlalu besar. Nah, baru kita pakai primary color. Gitu ya caranya teman-teman ya. Menghandle-nya ya. Nah, jadinya seperti itu ya. Sesuai dengan referensi desain yang kita lihat. Saya akan hapus suffixnya karena kita nggak pakai juga teman-teman. Kita juga akan aturin stylenya. Saya akan bikin warnanya itu menjadi abu-abu 400 coba. Apakah cocok? Abu-abu 400 sepertinya oke ya. Iconnya juga sama. Saya akan pakai abu-abu 400. Good. Setelah itu kita baru bisa bikin yang bawahnya. Tapi sebelum itu kayaknya search field ini kita atur tingginya ya. Jadi 40 aja coba. Ya, kita bikin jadi 40. Oke, atau 42 boleh. 42 ya. Atur style dari text fieldnya jangan lupa. Klik aja STY. Nah, kita bikin text fieldnya itu jadi lebih kecil ya. Jadi pakai 12 saja coba. Atau 10. Terlalu kecil. 12, 14 deh. Nah, kita buka sama center supaya ke tengah. Nggak ngaruh ya. Oke, karena apa ya nggak ngaruh ya? Kita lihat 42, 4. Oke, oke, oke sih. Oke sih, tapi search ini ke atas nih. Oke, oke, saya paham kenapa. Seharusnya bordernya kita setting ya. Harus sama nih bordernya supaya nggak terlihat berbeda teman-teman ya. Oke, atau dikasih margin kali ya. Margin top 4 ngaruh nggak? Ya, dikasih margin juga oke. Sebenarnya sih ini ya gara-gara si input decoration ini lebih cocok pakai yang non sebenarnya. Atau saya refactor aja ya teman-teman ya. Kontainernya saya ganti jadi row. Oke, saya ganti jadi row. Oke, lalu saya bikin icon search di sebelahnya ya. Jadi kasih warna abu-abu dulu. Nah, di sebelahnya kita bikin text field ya. Text field biasa, text field kita bungkus sama expanded. Jangan lupa ya. Nah, lalu di sini kasih margin nih, kasih padding sorry, padding 12 boleh. Tingginya buang, padding 4. Ya, kasih padding 4 teman-teman. Lalu si text fieldnya dikasih decoration. Input decoration, pilih yang collapse. Syntaxnya search. Nah, bikin gini, baru kita kasih padding. Paddingnya pakai symmetric saja. Kita kasih symmetric HZ12 ya. PR-nya kasih 8. Tuh ya. Kasih jarak di sini 8. Sip. Ya, lebih cantik ya. Lebih cantik nih. Kita custom sendiri ya. Nah, jadinya kayak gitu. Tuh, ya. Kurang apa lagi ya? Kurang teksnya nih. Looking, tanda tanya. Nice. Lalu saya pengen kasih padding atas sih. Vertikalnya kurang nih. Vertikalnya kita bikin 12 coba. Ya, supaya tidak terlalu kecil. Jadi saya bikin jadi 12 ya. Jadi teman-teman, kurang lebih seperti itu ya bagian atasnya.
Lalu kita bikin bagian bawah, itu gampang sih ya. Itu tinggal melanjutkan ya. Melanjutkan text field yang ini nih, dikasih kolom, kasih cross start. Oke, lalu kita kasih jarak 20 ya. Bikin kontainer with radius, kasih primary color. Ya, lalu kita bikin kolom, kasih row ya. Kasih row, childrennya kepotong. Kasih row, ya. Lalu kita bikin icon. Iconnya pakai image asset aja ya. Apakah ada? Kita sudah punya image asset? Oh, belum ya, belum punya. Saya ganti dengan wallet aja ya. Kita pakai icon, saya ganti jadi wallet. Warnanya kita bikin putih. Nah, apa nih? Nggak mau. Nah, paddingnya dibikin jadi 12 saja atau 20 boleh. 20. Kebanyakan ya, 12 saja. Kita pakai 12 saja, teman-teman. Nah, good. Lalu kita bikin jarak 4. Saya akan tulis jadi Imani aja. B, teks B20. Tulisannya adalah Imani. Ya, tulisannya kita bikin putih. Kita bikin ini jadi 16 ya. Nah, jadi kayak gitu ya, teman-teman ya. Lalu kita bikin teks yang di bawahnya. Bikinnya gimana, Bang? Bikinnya pakai kontainer. Tuh, ya, bikin kontainer dulu aja. Kasih warna putih, ya. Kasih decoration, kasih radius. Ya, radiusnya pakai yang only. Only, ya. Top left sama top right. Dibikin agak melengkung ya. Kita bikin jadi 20. Nah, lalu kita kasih W 100. Oke. Nah, ini paddingnya dibuang ya. Kita nggak bisa pakai padding yang di atas nih. Kalaupun pengen pakai padding, row-nya nih. Row-nya dikasih kontainer, lalu kita kasih padding. Paling kayak gitu sih. Ya. Tingginya dibuang boleh. Atau ditambahin dulu ya. Supaya kelihatan. Untuk membantu kita. Tambahin dulu aja 300. Ya, sip. Nah, lalu yang ini, kontainer yang di bawahnya, bungkus sama expanded. Ya. Nah, supaya ukurannya itu full. Oke. Lalu kontainer yang di atasnya dikasih shadow. Supaya kelihatan nih otaknya. Saya kasih shadow, bahkan kasih border juga boleh, kasih border aja. Kasih border tipis saja 400. Ya, kita kasih fokus jatuh dikit. Dikasih bahasanya dart ya. Oke, kita kasih border. Kita lihat dulu teman-teman apa yang terjadi di situ. Oke sih, sudah oke ya teman-teman. Bordernya, bordernya kok gitu sih? Perlu klip ya? Perlu klip kayaknya. Kasih klip anti alias ya. Gak ngaruh, gak ngaruh nih teman-teman. Border. Lagian, oh iya, lagian pun ini nggak tahu sih kita bawanya tuh sampai mana ya, teman-teman. Jadi saya bikin kayak gini aja. Oke, good. Dan sudah jadi sih kalau dari sini ya. Tinggal tambahin bagian kontainer putihnya aja nih. Saya kasih child, saya kasih kolom, kita kasih row, kasih kolom lagi, bungkus sama expanded. Kita kasih button, outline, button icon ya. Icon, outline, tulisannya add, iconnya plus. Oke, radiusnya itu berapa ya? Itu radiusnya kayaknya 20 nih. Radiusnya 20 kita bikin melengkung.
ganti jadi primary color. Kasih padding biar cantik. Kayak 12. Good. Buttonnya bungkus sama kontainer, kasih tinggi. Tingginya 40. Oh, 38 boleh. Tingginya 38 ya. Iconnya kecilin. Teksnya kecilin juga. Malah besar, 12. Tingginya kecilin lagi 32 ya. Tombol add-nya kita kecilin nih, add-nya besar. Lalu kita bikin teks yang di sini. Kasih cross start dulu ya. Kasih cross start, kita bikin teks B20. Tulisannya save your bank cards. Teks 12. Tulisannya SL. Kasih SH6. Oke. Kasih kecilin aja deh, 16 aja teman-teman. Iya, 18 mungkin. 16 kayaknya oke sih. 16 aja ya. Kita pakai 16 aja. Warnanya dibikin jadi abu-abu ya. Kurang tebal ya. 600. Yes, front end ya. Save your bank cards. Kayaknya gak usah bold sih. Kayaknya bagusan bold ya. Ya udah saya bikin bold saja teman-teman. Paddingnya saya tambahin jadi 20 atau 16 ya. 16 aja. Oke, good. Lalu kita bikin row yang di sini nih, ya. Bikin row-nya gimana? Nah, ini sih sebenarnya ya, teman-teman ya. Tingginya itu ya, itu nggak perlu kita atur ya. Kita hot reset dulu. Ya, lagi agak pilek nih. Oke, kita lihat ya. Saya minum dulu sebentar. Ya, gue usah jurusan. Kenapa nih? Gak mau. Kita hot restart, kita resume. Gak mau nih. Stop dulu kah projectnya? Stop dulu nggak apa-apa. Kita stop dulu, kita jalanin lagi ya. Ini laptop. Ini laptop murah. Ini banyak yang minta spill laptop. Laptop saya murah, teman-teman. Ini laptop cuma 7 sampai 8 jutaan aja ya. Barunya ya. HP 15, 5.500. Cari aja di Tokopedia, teman-teman. Oke, kita lihat nih. Kita lihat sampai mana tadi ya. Bahasanya Dart ya. Frameworknya Flutter. Aduh, ini kenapa ini? Lama sekali nih. Karena nggak ada tingginya kah? Coba saya hapus dulu. Balikin dulu ya. Oke, good. Oke, kita kasih tinggi aja nggak apa-apa untuk sementara ya. Nah, supaya bikin dia ketutup kayak gini, gimana caranya? Nah, itu caranya menggunakan eh, ada banyak cara nih teman-teman yang kepikiran oleh saya. Yang jelas di bawah teman-teman bikin kontainer yang lebih tinggi ya. Oke, bikin kontainer ya. Kasih W100 di sini boleh. Oke. Dan kasih dia transform ya. Boleh pakai transform, boleh sih. Di transform saja. Scale ya, di scale teman-teman. Scale X. Nah,
Pengen pakai scale boleh teman-teman ya. Ini bukan satu-satunya cara ya. Boleh pakai scale silakan. Kayak gini. Ya, saya coba dengan melakukan dengan cara yang berbeda ya. Supaya teman-teman ada referensi lain ya untuk bikin UI yang serupa. Oke. Tingginya atur aja jadi 300 dulu. Ya, dia nggak overflow kok. Karena dia ada di dalam stack ya. Nah, lalu kita bikin dia itu ke atas teman-teman. Ya, caranya gimana? Nah, caranya itu ditransform lagi. Atau ditransform lagi teman-teman. Pakai yang translate ya. Atau offsetnya. Jadi 0, minus 100. Nah, dia bakal keangkat ke atas tuh. Ya, cari posisi yang sesuai. Misalnya 200 gitu ya. 300 nah, atau 140 sampai dapat yang pas ya. Terus tingginya dibikin MPH saja. Nah, kayak gini tingginya teman-teman ya. Nah, setelah itu di atasnya kasih kolom teman-teman, kasih kolom atau di sini nih, nah, kasih kolom, bikin icon ya, icon pakai MDI, double down, konstannya hapus, bungkus sama circle avatar. Kenapa bang dibungkus dengan circle avatar? Karena kita pengen bikin dia melengkung ya. Kasih warnanya 700 600 boleh. Oke, 500 juga oke teman-teman. Nah, sedangkan iconnya kita bikin putih gitu. Kasih jarak 20 ya, jadi kayak gini. Nah, yang warna birunya kita kasih radius. Tuh, ketik aja radius sih ya. Bikin melengkung jadi 20 atau 32. Dia kan akan terlihat melengkung ya, teman-teman ya. Gitu. Lalu kasih border deh. Saya nggak sama persis ya, karena agak sulit bikin bentuk seperti itu. Ini UI UX designernya agak menyiksa kita nih sebagai front end. Jadi saya akan gunakan style yang berbeda. Warnanya sudah saya bisa bikin putih. Good. Nah, lalu kita naikin lagi nih ke atas ya. Oke, 200 mungkin. Tadi aja sampai dapat yang pas ya, teman-teman. Nah, atau 180 juga sepertinya masih oke. Nah, oke, atau 100 100 berapa ya? 190 naikin dikit. Nah, sip ya. Nanti kalau udah jadi seperti ini, warnanya kita atur dulu ya. Bordernya nih terlalu tebal. Saya pakai 400 saja. Saya bikin tipis atau 300 mungkin. Ya, saya pakai 300 saja teman-teman untuk bordernya ya. Lalu di sini di yang warna putih kita kasih kolom ya. Kolom kasih SH20, zero, kasih icon wallet ya. Warnanya abu-abu 400, save dulu. Kita lihat hasilnya. Kita ketengahin ya pakai apa? Pen center. Supaya di tengah, kita ketengahin, gedein teman-teman. 42, 46, 48. Oke, kasih jarak 4. Kita bikin teks B 20, tulisannya adalah wallet. Warnanya adalah abu-abu 400. Hapus konstannya, save. Nah, gitu ya. Akhirnya kegedean sih, 32 aja. Nah, gitu. Gitu better. Lengkungannya kita bikin lengkung lagi. Mungkin 60, 64. Nah, kita bikin gitu aja. Kita sedikit improvisasi di bagian sini. Bang, gimana kalau saya pengen bikin ketika diklik, ya dia tuh bakal ke bawah teman-teman. Di walletnya ini ya, bakal pindah ke bawah ya. Nah, itu kita mainin set manajemen. Ball, ya, view sama dengan false. Oke, update view sama dengan view set state. Bikin logic kayak gini ya. Untuk mengupdate eh apa ya, open ya. Bikin aja open ya. Is slide down ya, defaultnya false, is slide down ya. Is slide down, oke. Nah, bikin logic seperti ini ya.
Lalu kita implementasikan di sini nih. Ketika tombol ini diklik nih. Ya, ketika tombol ini diklik, kita lihat icon ini bungkus sama circle avatar. Oke, kita panggil yang namanya update apa tadi ya? Kok lupa ya? Update slide status ya. Kita bikin jadi update slide status di sini ya. Ketika diklik apa yang terjadi? Kita update state-nya. Yang tadinya true jadi false atau yang tadinya false jadi true. Selain itu kita kasih efek ya. Kita kasih efek yang terjadi ketika state-nya berubah, teman-teman, ya. Apa yang terjadi? Nah, di sini saya akan setting offsetnya. Offsetnya ketika dia nilainya true ya menjadi 0. Nah, misalnya kayak gitu ya. Nanti ketika di tap tuh, dia bakal pindah-pindah, teman-teman. Tapi kan ini kurang smooth ya. Kurang smooth. Supaya smooth, teman-teman pakai animated, pakai transform itu apa ya animasinya? Saya lupa nih. Animated translate, animated transform, animated offset, animated apa ya? Animated position, bukan ya? Pakai apa ya, teman-teman ya? Saya lupa nih. Saya lupa asli nih. Kalau untuk pakai apa ya? Saya lupa nih untuk animasinya. Atau kita coba pakai Flutter Animate ya. Ya, saya pakai Flutter Animate aja deh di sini. Ini bikin minus 190, kita biarin aja nih minus 190, teman-teman ya. Ini saya kasih animate ya, move Y. Oke, coba di setting 200. Kebanyakan ya, 100, 0, 0, 100 coba kurang 200, 200, iya, 300, 200 aja. Saya bikin 200 ya, teman-teman ya. Ini kita kasih if slide down, kita bikin 0,200. Nanti ketika diklik, nggak bisa coy, nggak bisa ya, nggak bisa kayak gini, nggak bisa kayak gini logiknya, teman-teman. Nggak bisa kayak gitu logiknya. Ini AFD bukan, ini saya pakai visor ya untuk mirroringnya. Nggak bisa kayak gini coy, nggak bisa kayak gini. Oke, yang saya kebayang malah kayak gini, malah kayak gini nih. Kasih kontainer ya, animated container kayak gini. Kita kasih durasi, durasinya 400 ya. Kita kasih margin top ya, margin top 50 misalnya ya. Nah, tapi marginnya itu berdasarkan setnya. Kalau di slide down jadi 100, kalau bukan jadi 0. Nah, yang kebayang malah kayak gini sih. F tuh ya. Jadi ketika diklik ya, dia akan mengubah nilai slide down-nya jadi true atau false ya. Nah, ketika nilainya itu true, kita ubah topnya itu jadi 100. Kalau bukan kita ubah jadi 200 coba. Gak ngaruh coy. Gak ngaruh coy. Kenapa ya? Kenapa ya? Kok aneh juga nih. Kita hot restart dulu deh. Gak ngaruh coy. Gak bisa. Gak bisa. Pas di tab ini seperti tidak terjadi sesuatu ya. Kenapa nih? Aduh, kacau nih. Kok nggak terjadi sesuatu ya? Teman-teman ya, saya print dulu deh. Saya kasih breakpoint di sini nih. Saya pengen tahu nih kenapa nih, ada kok bisa begini nih, ya.
Kita klik, bahkan nggak jalan sama sekali ya. Iya, bahkan nggak jalan sama sekali ketika diklik. Kita lihat, nggak jalan coy, nggak jalan sama sekali. Nggak jalan sama sekali nih, kacau deh. Kacau teman-teman. Wah, gila sih. Dia kayaknya cuma jalan sekali ya. Pas diklik lagi, dia tuh nggak jalan teman-teman. Itu masalahnya tuh. Metode itu udah benar, tapi nggak jalan kodenya. Aduh, kacau nih. Tapi tenang ya, kita ini programmer ya. Kita harus ada solusi lain. Kalau ini nggak bisa, kita harus ada solusi lain teman-teman. Nah, mari kita gunakan solusi lain ya. Tenang saja, tenang saja. Jangan panik ya. Jangan panik, kita bikin jadi nol dulu. Ini statusnya apa nih? Saya nggak tahu juga nih statusnya. Lagi slide down kali ya statusnya. Oke, tenang. Kita ini programmer, kita harus punya cara lain ya, teman-teman. Yang akan saya lakukan adalah saya akan menambahkan gestur detektor ya di widget ini, animated container. Saya bungkus dengan gestur detektor ya. Saya akan detect vertikal eh, drag N ya, teman-teman ya. Itu kan ada value-nya tuh ya, ada nilainya ya. Kalau saya drag ke bawah, nilainya adalah berapa tuh? Nah, nilainya adalah plus. Tapi kalau saya drag ke atas, nilainya adalah minus, teman-teman. Oke. Nah, di sini saya akan bikin logic kayak gini ya. Saya akan bikin logic kayak gini. Kalau minus berarti kita lagi slide up ya. Tapi kalau plus berarti kita lagi slide down. Ya, logiknya kayak gitu ya. Logika dasarnya. Slide down sama slide up. Slide up, teman-teman. Ya. Slide down sama slide up. Nah, gitu ya. Nah, lalu di controllernya saya update nih. New status ya. Nah, jadi kita update state-nya manual berdasarkan argumen. Oke. Nah, di sini kita panggil controller update slide status ya. Kalau di slide up kita bikin jadi false ya. Tapi kalau di slide down kita bikin jadi true. Sesimpel itu, teman-teman. Nanti jadinya kayak gini deh. Jadinya kayak gini, teman-teman. Kita lihat, ada yang merah nih. Ada yang merah ya? Apa nih? Nullable kah? Oh, nullable. Oke, nullable. Kalau misalnya, nah kita jadi, ini aja nih. Nah, nggak mau. Kita lihat printnya. Mau kok, bisa ya? Dapatnya berapa sih ini? Dapatnya itu berapa sih? Berapa sih ini? Oh, bisa kok. Tadi kok nggak bisa ya, teman-teman? Tadi kok nggak bisa ya? Ini udah bisa nih. Ya, tuh. Jadi kita kasih gesture detector, kita bisa bikin logic kayak gini. Tuh. Dia bisa ke bawah dan bisa ke atas, teman-teman. Ya. Ini sih kayaknya tujuannya ya. Tujuannya itu pengen nutup konten yang ada dalam sini ya. Sepertinya itu ya tujuan. Sepertinya itu tujuannya untuk menutupi konten yang ada di sini. Gitu sih. Oke, beres ya teman-teman ya. Ini kalau pengen agak bawah lagi tinggal naikin aja jadi 140 ya. Tuh, dia akan terlihat lebih bawah lagi ya. Tapi saya nggak pengen bikin agak bawah, saya bikin 100 saja ya. Jadinya kayak gini. Oke, itu untuk halaman walletnya ya. Sudah beres?